mengenai pengendalian motor DC menggunakan BBM dan encoder. Nah, yang pertama apa sih itu BBM? Sebenarnya ini udah ke materi-materi yang sebelumnya. BBM itu adalah teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau lebar puls sinyal listrik untuk mengontrol daya yang dikirim ke beban. Dalam hal ini, bebannya itu motor DC. Konsep desainnya itu sinyal yang digunakan dinyalakan on dan dimatikan off dengan sangat cepat atau switchingnya itu sangat cepat. Tujuannya itu untuk mengatur kecepatan motor tanpa mengurangi torsi secara drastis dan menjaga efisiensi daya, tidak membuang energi sebagai panas seperti pada penggunaan resistor variabel. Nah, catatannya tuh PWR mungkin microcontroller yang bisa mengendalikan perangkat analog yaitu motor. Nah, terus gimana sih cara kerja dari PWM menggunakan duty cycle? Nah, duty cycle sendiri merupakan siklus kerja atau presentasi waktu yang dimana sinyal berada dalam kondisi on dan dalam satu periode gelombang. Rumus tegangan rata-rata adalah V out sama dengan dari cycle dikalikan V in. Nah, itu di situ terdapat dia adalah duty cycle dalam desimal, misalnya 50% yaitu 0,5. Contohnya 25% duty cycle motor berputar lambat daya rendah, 50% sedang dan 100% kecepatan penuh. Selanjutnya, apa sih itu encoder motor DC? Encoder adalah sensor elektromekanis yang mengubah posisi sudut dan gerakan poros menjadi sinyal analog atau digital pulsa. Fungsi utamanya itu sebagai feedback untuk memberitahu controller seberapa cepat motor berputar atau di mana posisi porosnya saat ini. Jenis umumnya yaitu optik menggunakan cahaya atau dan piringan berlubang, magnetik Hall effect menggunakan magnet pada poros dan sensor Hall effect. Kemudian encoder 2 pin, incremental atau kuadratur. Nah, maksud dari 2 pin ini biasanya itu merujuk pada 2 pin sinyal output, sering disebut sinyal channel A dan channel B di luar pin daya, VCC dan GND. Jadi total itu 4 pin ya, teman-teman. VCC, GND, channel A, channel B. Cara kerjanya itu saat motor berputar, sensor menghasilkan gelombang kotak pulse pada kedua pin. Jumlah pulse menunjukkan jarak atau kecepatan. Perbedaan waktu fase antar sinyal pin A dan pin B menunjukkan arah putaran searah jarum jam atau berlawanan. Keunggulannya itu memungkinkan sistem kendali presisi tinggi PID control. Cara visualnya itu ilustrasi gelombang sinyal A dan B yang bergeser pas kuadratur output. Nah, yang halaman terakhir ini, maaf, hubungan PWM dan encoder dalam sistem kendali. Nah, BBM adalah gas, bisa dibagi sebagai gas yang mengatur seberapa banyak daya yang akan masuk. Kemudian, encoder adalah speedometer, mengukur kecepatan aktual yang terjadi, eh, misalnya itu output atau feedbacknya. Nah, karena ini feedback berarti kan closed control ya. Microcontroller mengirim BWM untuk memutar motor, encoder untuk menghitung kecepatan putaran, dan jika beban berat dan motor melambat, maka microcontroller mendeteksi penurunan pulse dari encoder dan otomatis menaikkan BWM agar kecepatan kembali stabil. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, ini kali ini kita akan langsung ke teknisnya, yaitu kita akan membuat simulink tentang dasar dari kontrol menggunakan encoder BWM menggunakan simulink dengan output motor DC. Nah, yang pertama kita bisa masuk ke simulink dari MATLAB, kemudian kita klik Library Browser, atau kita bisa nanti klik 2 kali pada papan yang kosong. Di sini kita pertama jangan lupa untuk memasukkan Arduino. Itu ada package Arduino sama satu lagi apa saya lupa. Jangan lupa untuk dimasukkan. Kemudian kita cari di library-nya di sini teman-teman. Kemudian kita cari PWM dari Arduino. Maaf agak lama teman-teman karena emang MATLAB tuh sangat berat ya. Kita skip aja. Nah, di sini PWM udah keluar. Terus kita bisa copy atau kita masukkan ke ini teman-teman. Dan bisa terus kita copy. Setelah kita pilih, kita ganti pinnya yang pertama 5, yang kedua tuh 6, dan output ini tanya tuh kita bisa atur mau 0 atau 1, itu tergantung masukan yang kita pilih. Jika 0 berarti jika ya pin 5 berarti motor akan forward, jika pin 6 yang 1 berarti
motor akan reverse. Tapi kecil kedua-duanya satu tidak ada perbedaan nilai, maka motor akan tetap diam. Jadi dia tuh menghitung perbedaan nilai antara input dari kedua pin. Jika salah satu satu, maka dia akan mengikuti mana yang satu, dan jika keduanya diselisihkan menjadi nol, berarti dia akan diam. Mungkin untuk pembuatan simbolnya seperti itu teman-teman. Nanti kita bisa lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Mungkin ini hasil dari percobaan yang pertama. Kita bisa atur atau setting nilai konstannya. Yang pertama ini kita bikin satu, maka hasilnya akan forward. Kemudian yang kedua kita akan bikin yang pertama 0, yang konstan kedua menjadi satu, maka dia akan 0 dia akan diam. Jika yang ke selanjutnya kita atur ke 255, maka dia akan ke reverse. Jadi 1 atau 2255 itu kecepatannya teman dari 1 sampai 255. Jika kita atur 255 semua, maka dia diam karena tidak ada perbedaan kecepatan. Makasih. Ini kita bisa masuk ke percobaan yang kedua. Di sini kita untuk menggunakan percobaan yang pertama, kemudian kita tambahkan slider. Kita bisa atur slider di sini. Kemudian kita taruh konstan, copy konstan. Kemudian kita sambungkan ke slidernya di sini. Kita klik. Kemudian kita klik dulu. Nah, ini mencobaannya. Jangan lupa untuk diatur maksimum dan minimumnya. Itu min 25 dan 255 itu berdasarkan dari BBM-nya. Itu berarti 8 bit kalau nggak salah. Terus constant value-nya itu kita bisa atur ke 1. Kita sambungkan ke Goto. Kemudian Gotonya kita kasih PWM sebagai kita ke PWM. Kemudian kita di sini kita pakai switch. Kemudian switch. Kita kasih gain. Kita copy lagi switchnya. Kita masukin ke pin 6. Terus kemudian yang kita pakai konstan 1, masukkan ke sini. Terus yang ke sini juga. Terus kita copy BBM-nya seperti ini teman-teman. Jadi kita klik terus tahan terus tarik ke kanan biar jadi kebalikannya seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu di mirror. Terus ya kita bisa copy. Nah jangan lupa atur threshold-nya. Itu kurang lebih sama dengan nggak salah. Nih, aku atur kalau lebih besar sama dengan U2, lebih besar sama dengan threshold. Ikutin aja seperti ini. Terus yang terakhir itu yang dikasih gate disambungin ke PWM. Jadi semuanya PWM yang atur buat nyalain reverse atau forwardin dari Arduino. Jadi kita nggak perlu ubah nilai konstannya satu. Jadi kita tinggal geser dari ini PWM di sini. Jadi yang itu lebih besar sama dengan itu buat ngatur switchnya. Nah kemudian kita bisa ke yang selanjutnya sebentar. Ini seperti ini. Ini saya bukakan. Nah sebenarnya di sini saya lupa buat nambahin data type conversion buat mengubah nilai dari yang awalnya tuh integer ya kalau misal kita ubah ke integer 16, jadi 16 bit gitu ya. Jadi PWM kita ubah nilainya di posisi ke encoder buat 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 jalanin encodernya. Nah mungkin buat percobaan kedua. Nah selanjutnya kita akan bikin ini hasil dari percobaan yang kedua. Jadi kita menggunakan slider buat mengatur dari nilai PWM-nya. Nih, yang pertama jika kita atur ke 100 antara 110, maka dia akan forward dengan kecepatan 170.
Jadi kita menggunakan slider, jadi kita tidak perlu menilai ubah-ubah nilai konstannya. Yang kedua, kita maksimalkan, maka kecepatannya juga akan bisa nambah. Dan sekali lagi kita tidak perlu mengubah nilai konstannya. Jadi kita menggunakan slider itu buat mengubah nilai konstannya secara otomatis. Kalau kita nolin, maka dia akan berhenti, dan jika kita mundurin, dia akan otomatis reverse. Dan kalau misal tiba-tiba dari forward ke reverse, itu sebenarnya itu dia ada delay time-nya buat kalau langsung tuh nanti motor rusak karena terlalu cepat. Jadi kita harus perlu delay dulu biar dia bisa diam dulu ke posisi 0, terus dia baru reverse. Jadi mungkin untuk percobaan kedua demikian. Terima kasih. Sudah seperti ini ya teman-teman, nanti kita bisa lanjut ke percobaan yang ketiga. Selanjutnya yang percobaan yang ketiga itu kita bisa nambahin encoder buat kita ketahui, kita ngasih feedback lah dari rangkaian tersebut. Kan kita ini masih open loop ya teman-teman, kita tahu kayak gimana hasil posisinya. Di sini kan kita kasih scope sama display, biar display itu biar tahu nilainya, scope itu biar lihat ke grafiknya. Kita sampel time-nya ubah ke 0,1 encodernya. Kemudian kita tambah delay, kita kasih satu semua nih, Z-1, karena setting defaultnya main 2. Kemudian kita goto, terus kita nama encoder previous atau sebelumnya, terus kita kasih nama encoder itu buat encoder yang skala. Nah, di sini kita kasih sum, yaitu tambah penjumlahan lah. Jadi ini tuh kita mau mengurangi hitung selisih dari encodernya itu, terus kita jadiin speed biar kita tahu gitu speed itu berapa, terus kita display sama scope. Jadi buat wiring yang ke rangkaian MATLAB-nya tuh kayak gini doang sih yang buat percobaan 3. Jadi kita nambahin rangkaian encoder doang, sama kita nambahin buat scope sama displaynya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melihat dari hasil praktiknya itu. Iya teman-teman, terima kasih. Nah, buat yang percobaan selanjutnya kita menambahin encoder biar kita bisa ngecek outputnya. Kita gunain scope juga, jadi kita ketika kita slide PWM-nya naik ke atas, maka outputnya tuh akan naik ke atas. Kita bisa lihat dari scope-nya itu posisinya naik, dan jika kita bisa turunin maka dia akan turun. Jadi posisi encoder tuh kita kasih encoder dan scope tuh biar kita bisa tahu kecepatan dan perubahan nilainya.